Kembali lagi bersama Ibu Marcella Sembiring. Hari ini kajian materi kita mengenai pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia oleh Australia. Pada awalnya, hubungan antara Belanda dan Australia berjalan dengan baik. Namun, mulai memudar ketika Jepang menguasai Indonesia dan melakukan penyerangan di wilayah Australia, sehingga Australia harus menghadapi serangan dari Jepang. Rasa tidak percaya terhadap strategi keamanan Belanda mulai muncul dan membuat Australia berbalik mendukung Indonesia. Australia lebih percaya jika pemerintahan dipegang oleh Indonesia. Ditambah, secara geografis, letak Indonesia sangat berdekatan dengan Australia. Hubungan baik antara Australia dan Indonesia juga terlihat pada saat Australia menghormati hak-hak pekerja Indonesia yang berada di Australia dan memberikan hak-hak protes kepada mereka, di mana selama ini orang Belanda sering melakukan diskriminasi kepada Indonesia. Ketika Indonesia sedang menghadapi agresi militer Belanda setelah kemerdekaan Indonesia, Australia memberikan dukungan berupa pemboikotan terhadap 6 kapal Belanda di pelabuhan Brisbane pada 24 September 1945 oleh Persatuan Buruh Australia. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Black Armada. Ada sekitar 4.000 buruh yang menolak untuk membongkar kapal yang berisi persenjataan Belanda yang akan dibawa menuju Indonesia. Namun, para tawanan Belanda, yaitu Indonesia yang berada di Australia, memberitahu maksud dan tujuan Belanda datang ke Australia, yaitu untuk disiapkan membawa senjata dan amunisi untuk menggempur Indonesia. Sehingga ada sekitar 400 armada kapal milik Belanda yang berlabuh di Australia dan tidak bisa melanjutkan perjalanannya menuju Indonesia. Selain itu, para pekerja di pelabuhan Sydney juga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor diplomatik Belanda dan memasang spanduk yang bertuliskan "Hands off Indonesia". Sedangkan dukungan dari pihak pemerintah Australia yang saat itu dipimpin oleh Partai Buruh yang bernama Joseph Benedict Cliffley pada tahun 1947 juga memberi dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Hal ini terlihat dari pemerintah Australia menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap negara yang sudah merdeka. Ketika Belanda melakukan agresi militer Belanda yang pertama pada Juli 1947 di Indonesia, di sini Belanda telah melanggar perjanjian Linggarjati. Kabar tersebut kemudian disebarkan oleh anggota CENKIM, yaitu Sentral Komite Indonesia Merdeka, yang menulis pada sebuah pers Australia. Australia bersama India lalu membawa kasus tersebut ke PBB. Australia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan aksi Belanda di Indonesia. Jadi bagaimana tanggapan PBB? Nah, tanggapan PBB yaitu memerintahkan agar penghentian permusuhan antara Indonesia dan Belanda. Pada sidang PBB tanggal 14 Agustus 1947, Indonesia berkesempatan untuk melakukan pembelaan tentang konflik dengan Belanda. Perwakilan dari Indonesia yang hadir pada saat itu yaitu Sultan Syahrir, Agus Salim, Sumitro Djadjo Hadikusumo, dan lain-lain. Dalam hal ini, PBB ternyata juga membentuk suatu komisi yang akan menjadi penengah di antara Indonesia dan Belanda yang bernama KTN. KTN kepanjangan dari Komisi Tiga Negara. Nah, negara yang termasuk dalam KTN ini yaitu yang pertama Australia yang dipilih oleh Indonesia, kedua Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan yang ketiga Amerika sebagai pihak netral. Sementara itu, Belanda ternyata tidak melakukan keputusan dari Dewan Keamanan PBB.
dan tetap melakukan agresi militer Belanda yang kedua. Di sini, Australia sudah mulai geram dengan tingkah laku Belanda. Australia terus mendesak Belanda untuk memberikan kedaulatan kepada Indonesia. Permasalahan Indonesia dan Belanda ini dapat diselesaikan ketika UNSI, United Nations Commission for Indonesia, mendesak Belanda hingga konferensi meja bundar dilaksanakan. UNSI ini diberi wewenang yang lebih luas untuk menghasilkan perdamaian antara Indonesia dan Belanda. Hasil konferensi meja bundar yaitu diakuinya kedaulatan Indonesia oleh Belanda mulai dari 27 Desember 1949. Sekian materi sejarah kali ini. Di lain waktu kita akan sambung dengan materi-materi berikutnya.